Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fidianjaya Putra. Saya dari SMP Mekararung. Saya akan melaksanakan Semangat Guru 2 dengan topik empati dan perencanaan pembelajaran. Yuk, terus ikuti saya. Apa sih itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Di mana empati dibagi menjadi 4, yakni empati global, empati egosentris, empati kognitif, dan empati abstrak. Yang pertama, empati global, di mana empati global ini untuk jarak usia 0 sampai 1 tahun, yang artinya mereka akan mendapatkan proses alamiah empati. Selanjutnya adalah empati egosentris, di mana untuk empati egosentris merupakan anak yang berusia kurang dari 5 tahun, di mana anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya, kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga adalah empati kognitif, di mana pada empati kognitif untuk peserta didik atau anak-anak usia 6-10 tahun, di mana anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Dan yang terakhir adalah empati abstrak, di mana empati abstrak lebih ditekankan kepada anak-anak berusia 10 tahun ke atas, di mana empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Lalu, empati terdiri dari faktor apa saja? Yang pertama adalah faktor kognitif, di mana pada faktor kognitif, pemahaman tentang nuansa emosi, seperti tahu apa itu marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Yang kedua, di mana pada faktor kognitif harus dipahami dahulu nih, sebelum seseorang dapat bersikap empati. Yang kedua adalah faktor afektif, di mana pada faktor afektif adalah saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Ada beberapa manfaat empati dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Yang kedua, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Artinya mereka menyadari nih kalau ada sesuatu yang berbeda. Yang keempat adalah bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan suatu sikap. Lalu, bagaimana nih jika perasaan empati tidak muncul dalam kegiatan proses pembelajaran? Yang pertama adalah hubungan interaksi antara pendidik dan peserta didik pasti akan kurang baik. Yang kedua, proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif, yang artinya proses pembelajaran hanya akan berjalan pada satu arah saja. Yang ketiga, guru hanya fokus pada mengejar target pembelajaran, yang artinya baik seorang guru selaku fasilitator tidak akan memberikan suatu umpan balik untuk peserta didiknya. Yang terakhir adalah bagaimana sih mengasah kemampuan empati? Yang pertama, lakukanlah kontak mata. Yang kedua, respon yang sesuai. Yang ketiga, menghindari gangguan. Yang keempat, mengajukan sebuah pertanyaan. Yang kelima, parafrase. Yang keenam, respon yang sesuai. Dan selanjutnya adalah transisi peran. Berikut adalah lembar aksi yang saya kerjakan dalam model pembelajaran empati dan perencanaan pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya. Yuk, untuk Bapak dan Ibu guru hebat, terus ikuti pelatihan Semangat Guru 2 dan terus ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.